Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin ini adalah video pertama saya tentang tutorial bagaimana cara membuat sebuah surat yang lebih rapi, lebih mudah, dan lebih cepat. Nah, teman-teman, mungkin pada suatu saat atau di suatu waktu kalian disuruh oleh seseorang atau mungkin pelanggan kalian untuk membuat sebuah surat yang kira-kira formatnya seperti ini. Ini adalah sebuah surat dari kecamatan yang ditandatangani sendiri oleh camat. Nah, kita akan mencoba membuat surat ini seperti format ini. Bagaimana caranya dan bagaimana langkahnya? Ikuti video ini hingga selesai. Oke, tanpa panjang-panjang, kita langsung saja membuka karena ini adalah sebuah file yang akan kita buat dengan Microsoft Office Word. Kita akan buka langsung Microsoft Office Word di sini. Kita ambil dokumen baru dan inilah tampilannya. Oke, di sini kita akan lihat lagi referensinya pada surat yang akan kita contoh tadi. Di sini kita lihat bagi bagiannya bahwa di atas ini ada kop surat atau kepala surat. Di sebelah sini ada nomor lampiran dan di sini ada alamat. Dan berikutnya adalah body atau isi dari surat sendiri. Dan yang terakhir adalah bagian tanda tangan di sebelah sini. Oke, untuk pertama kali untuk membuat sebuah surat atau pengetikan, kalian harus fokus terlebih dahulu kepada uh, isi surat atau pengetikan saja. Kalian tidak usah risau atau kalian cukup mengabaikan tentang tipe yang kalian lakukan atau kesalahan yang kalian lakukan terhadap teks yang kalian ketik. Jadi, untuk pertama kita akan mengetik semuanya dulu, lalu langkah kedua baru kita akan memformat atau mengatur atau menata ulang agar lebih rapi. Oke, untuk pengetikan kali ini saya akan mempercepat videonya saja. Di sini kita seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa fokus saja untuk mengetik semua teks yang ada dalam surat ini tanpa menghiraukan apakah ukurannya besar, kecil, huruf miring atau huruf tebal dan segala macamnya. Oke, di sini kita akan mulai mengetik. Agar lebih gampang, kita akan memberikan dua sisi seperti ini agar kita bisa mencontohnya. Baik, untuk bagian atas kita akan mulakan dengan tulisan pemerintah. Kalian cukup mengetikkan dulu apa yang harus kalian ketik tentunya sesuai dengan referensi yang kalian kalian lakukan. Terus ini ada kecamatan, mungkin mengetik di keyboard laptop itu terasa agak lain ya, tombolnya agak datar dan posisinya pun agak sedikit lain lah daripada keyboard yang biasa, keyboard PC desktop. Jadi mohon maaf jika pengituannya agak lambat. 25651. Oke, di sana sebenarnya ada garis, lalu kita lewati aja. Lalu untuk bagian ini kita cukup memberikan kotak ya teman-teman ya. Di sini ada tabel, kita berikan tabel di sini karena dia ada dua bagian, di sini 1 2. Lalu kita berikan di sini 2 kolom, tapi kita tidak perlu mengeditnya karena pengeditan akan kita lakukan nanti. Jadi ini cukup kita masukkan teksnya aja dulu, nomor, dan untuk tab. Nah, jika dalam kotak, jika kalian melakukan tab, maka kursor akan bergerak ke kolom atau kotak selanjutnya. Jadi caranya adalah kalian menekan tombol kontrol. Nah, seperti itu baru dia nanti ada tab. Nah, lagi-lagi
lagi jika keyboard saya adalah keyboard Jepang ya. Outline-nya outline Jepang, jadi agak susah juga. Nah, oke, nomor adalah 14023, kemudian ada C, V, G, lalu ada 2 dan 2022. Oke, selanjutnya di sana ada lampiran kosong, lalu ada perihal glossary, pengesahan APB tahun 22. Oke, baru kita lanjut ke kolom di sebelahnya. Yang saya cacar adalah kepada ya, teman-teman ya. Nanti yang bagian atas kita tambahkan saja. Di sini sepertinya ada tab kepala dinas, di PIM, di PP. Oke, kita tab lagi. Nah, sini sepertinya ada tab juga di atas ini. Tab. Oke, nah untuk yang di atas cukup kita tambahkan Salido 14 Februari. Nah, susunya kalian biarkan saja dulu, teman-teman biarkan dulu seperti itu, nanti baru kita format setelah pengetikan seluruhnya. Bullet dan number itu otomatis ya teman-teman ya. Oke. Lalu yang bagian di bawah, karena bagian cuma satu ya teman, seandainya kalau bagian atau tangannya ada dua, kalian bisa memberikan kolom seperti yang di atas. Tapi kalau cuma satu, kalian cukup mengetikkan seperti yang biasa saja, seperti biasa saja ya. Seperti ini. Aduh, ini namanya. Oke. TSC. Oke. Senadani. Kita sebarang bikin aja ya biar tidak lama ya. 14. Oke, nah teman-teman, untuk pengetikan sudah selesai. Nah, di sini saya memakai kamus kostum yang telah dimodif atau diubah isinya menjadi bahasa Indonesia, atau kamus kostumnya telah saya isikan kosakata bahasa kita, bahasa Indonesia. Jadi di sini grammar atau spelling untuk mencek kesalahan kata kelihatan seperti ini, di garis bawahi dengan warna merah seperti ini. Itu menandakan bahwa ejaan atau ada katanya tidak ada di dalam kamus yang sedang kita pakai. Nah, untuk kalian yang ingin menerapkan kamus seperti ini, nanti akan saya buatkan juga tutorialnya, atau kalian juga bisa carinya di internet tutorial tentang ini. Itu sangat banyak. Atau jika kalian ragu, nantilah saya buatkan di bagian tersendiri. Oke, untuk surat kita ini telah selesai pengetikannya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengeditan. Nah, pengeditannya cukup gampang. Di sini ada cop untuk yang pertama. Nah, untuk agar surat, karena kita memakai cop, jadi mungkin margin bagian atas kalian
kalian bisa perkecil lagi margin yang di atas ini. Kalau secara standar marginnya bisa kalian lihat di sini, di layout ya, layout di sini. Nah, ini masih inci ya teman-teman ya. Nah, di sini ya 1 inci, 1 inci, 1 inci. Nah, kalian bisa perkecil yang bagian atas sekitar 0,7 inci. Nah, ya margin ini agak lebih kecil karena kita memakai crop, karena sangat kelihatan agak aneh jika margin atas, samping dan bawah itu sama besar sementara kita pakai crop. Atau jika kalian lebih memilih suka-suka, kalian bisa menarik ini. Nah, itu tidak ada margin sama sekali. Saya tidak menyarankan ya, tidak ada margin. Tapi teman-teman bisa mengatur sekitar marginnya seberapa, mana yang bagus. Nah, kalian bisa atur di sini. Kalian tarik dan lepas. Oke. Di sini kita berikan sebesar itu saja. Lalu untuk membuat tagnya ke tengah itu sangat gampang sekali. Kalian pilih menu home. Nah, di sini ada, sebentar. Nah, di sini ada pilihannya, ada banyak. Ini agar teks semuanya ke kiri, ini tengah, ini ke kanan, dan ini rata kiri, rata kanan. Ini pun ada sub pilihannya. Ada bagian-bagian ini rata kiri kanan, ini yang rata, yang bagian atasnya tidak rata dan yang bawahnya rata ya, seperti itulah. Ini harusnya diberikan contohnya biar paham ya. Nah, kalian juga bisa eksperimen sendiri dengan contoh-contoh yang ada di sini. Nah, untuk saat ini kita memerlukan untuk bagian tengah. Jadi kita akan membuat ke tengah tag ini sangat gampang sekali. Atau kalian lebih gampang lagi memakai shortcut key dari keyboard. Nah, kalian di sini bisa memakai shortcut key jika ini biasanya di sini ada tulisan. Nah, di sana ada center, Ctrl E, dan ini ada Ctrl L. Nah, kalian sangat gampang sekali untuk menghafalnya, apalagi kalian yang bisa bahasa Inggris. Jika align left itu Ctrl L, L itu kan left. Nah, ini right, ini center, Ctrl E. Ada center itu ada huruf E, dan ini right ada Ctrl R, dan ini justify ini biasanya Ctrl J. Nah, kalian bisa eksperimen sendiri ya di sini ya. Nah, untuk di sini kita coba Ctrl E, dia center. Lalu di sini tulisannya besar, ini juga besar. Ini kalian bisa menambahkan ukuran tulisannya sekitar 22. Lalu dia bold atau huruf besar. Nah, seperti itu. Dan kalian juga bisa memilih font yang cocok di sini. Mungkin fontnya agak punya batang cengkok gitu ya. Kita coba yang, waduh, cari font bisa habis setengah jam cuman cari font doang ya. Oke lah, untuk contoh kita berikan yang biasa saja lah ya. Mungkin kita pakai yang Times Roman atau Arial aja lah. Iya, Arial. Oke, kita pakai Arial. Lalu tulisannya semuanya itu di atas adalah huruf besar, semuanya ada kapital. Nah, sangat gampang sekali kalian mengubah ini seluruhnya kapital. Ada pilihan di sini. Kalian bisa memilih uppercase di sini. Nah, jika kalian bisa juga milih yang lain-lainnya jika kalian perlukan. Dan kalian juga bisa melakukan ini dengan keyboard. Dengan menekan Shift F3. Nah, itu ada pilihannya. Tapi F3 biasanya cuma ada 2 ya, kecil semua, terus paragraf huruf awal saja per kalimat atau per paragraf huruf besar, dan semua huruf besar. Dan karena bagian atas ini melompat atau menjadi 2 baris, kita bisa perkecil lagi, ini jadi 18 atau yang cocok. Nah, 20.
Nah, untuk teman-teman ketahui, untuk mengubah ukuran, kalian juga bisa menekan kontrol, kontrol. Nah, itu kontrol tanda kurung kotak begitu. Nah, kalian bisa lihat pada bagian layar tanda keyboard saya. Nah, itu. Nah, dia larinya per poin ya, teman-teman. Kalian juga bisa memperhatikan ini pada saat saya menekan tanda shortcut key-nya. Nah, itu 22, 21, 20. Oke. Nah, jika ini kalian pengen lebih membesarkannya beberapa poin, kalian bisa dengan shortcut key saja. Oke. Nah, yang bagian bawah tidak seperti biasa, bagian bawah biasa, karena 11 mungkin kita bisa menjadikannya 12 saja. Nah, di sini mungkin kalian melihat bahwa jarak antara paragraf ini, antara satu ini dengan satu yang lain itu terlalu jarak ya, ada jarak atau ada spasi yang terlepas, sedangkan ini lebih rapat. Nah, kalian bisa merapatkannya dengan mudah di menu layout. Nah, kalian lihat di sini ada spasi after 8. Kalian bisa menjadikannya 0. Nah, baru dia rapat. Nah, untuk fungsi keempat ini selebihnya sama. Ini adalah indent, itu fungsinya sama kayak tab. Nah, ini ke sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Nah, maksudnya indentnya ini ke indentnya diberikan di sebelah kiri, jadi tagnya akan lari ke sebelah kanan ya, kayak gitulah ya. Sedangkan ini adalah untuk spasi sebelum teks, sebelum paragraf. Nah, ini setelah paragraf. Nah, saya contohkan di sini. Kita akan atas, maka dia akan atasnya akan ada jarak. Dan jika ini untuk bawah, bawahnya akan ada margin atau spasi gitu. Nah, kalian bisa menggunakan itu sesuai dengan keperluan dan kreativitas kalian sendirilah. Oke, karena ini tulisannya yang satu besar yang satu kecil awal-awalnya, biar lebih bagus susunan huruf yang sesuai secara formalitas lah ya. Sebaiknya tiap nama jalan, nama-nama itu kita berikan huruf besar pada awal kalimatnya. Nah, awal katanya. Jadi seperti Sudirman, kita bisa menekan Shift F3 seperti tadi. Nah, begitu. Kalian juga bisa select semuanya lalu sekali tekan. Nah, jadi kode pos itu oke. Ini sudah oke, berarti kita tinggal memberikan garis dan logo. Di sini kita lihat ini adalah logo pesisir selatan Sumatera Barat ya, teman-teman ya. Nah, kita cari dulu di Google logo pesisir selatan. Oke. Logo pesisir selatan. Nah, di sini banyak sekali logonya. Kita pilih saja yang dari Wikipedia ya. Kita save image, lalu kita simpan di data. Kita buat di sini logo. Oh, bukan, sorry, kita bukan simpan saja di sini ya. Logo. Ini adalah formatnya PSVG, tapi di sini ada PNG lah. Apa-apa lah. Logo. Oh, sorry, pesisir. Kita buat pesel aja ya, biar gampang ya. Oke, selesai. Kita close saja, tidak perlu lagi. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, kalian bisa lihat sebenarnya di sini lebih agar ada posisi atau tempat yang agak lapang untuk logo, kita harus menggeser kop ini sedikit ke kanan. Nah, caranya itu juga gampang, itu gampang sekali. Jika kalian ragu tag ini akan melompat-lompat atau jatuh ke bawah seperti ini, nah seperti itu, kalian cukup mengecilkannya dengan menekan kontrol tanda kurung kotak tadi ya, gitulah. Nah, begitu. Jadi ada luangan di sini untuk logo. Nah, sebelum kita memberikan logo, lebih kita memberi garis dulu ya. Memberi garis pun juga gampang ya. Walaupun sebenarnya sesusah apapun, kita menganggap semuanya gampang.
bukan berarti kita menyepelekan ya, tapi kita memberikan mindset seperti itulah. Tapi jangan menyepelekan apapun, walaupun itu gampang, tapi jangan menyepelekan. Cuman ini cuman mindset bahwa oh kita bisa, orang bisa berarti kita bisa, apapun itu, walaupun susah sekalipun, yang penting jika orang bisa berarti kita pun bisa, karena kita sama-sama manusia ya. Atau mungkin orang itu Tuhan atau dewa kali, oh dewa ya, mungkin saja dia melakukan mukjizat atau seperti nabi, mungkin saja kita tidak bisa. Tapi jika selama mereka manusia, mereka bisa membuat surat seperti itu, berarti kita juga bisa. Nah, kita anggap saja apapun yang kita lakukan ini semuanya gampang-gampang saja. Ya, itulah, memang agak sulit memahami kata saya. Oke, kita fokus kembali lagi ya. Sini ada garisnya itu sepertinya ada garis tebal dan tipis. Si cara menggaris garis ini kita berikan dari sini saja, dari bordir. Sini sebenarnya ada banyak pilihan. Nah, di sana langsung ada preview. Nah, kalian cukup memberikan bordir di sini. Oke, sebelumnya biasanya orang secara klasik akan memberikan garis itu dengan insert, lalu memilih shapes, lalu di sini mereka akan memilih garis seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa juga melakukan seperti ini. Nah, lalu kalian bisa milih ini hitam, lalu shape-nya juga kalian bisa setebal apa, lalu bentuknya juga kalian bisa menentukan animal line. Bukan di sana ya. Mana dia? Nah, ini dia. Itu. Tapi kurang kelihatan karena kurang lebar ternyata ya. Kita bisa memperlebarnya. Nah, seperti itu. Kalian bisa melakukannya juga seperti itu. Bisa juga. Cuman ini bisa digeser-geser teman-teman. Nah, dia bisa geser ya. Nah, gitu. Siapa tahu pada satu kesempatan kita tidak sengaja menggesernya atau gimana. Tapi saya menyarankan kepada kalian untuk memberikan garis itu memakai bordir begini. Kalian letakkan kursor di sini karena kita akan memberikan garis di bawah, maka kita akan memberikan bordir bagian bawah. Kita bisa memberikan di sini langsung. Nah, seperti itu. Kita langsung memilih tebalnya begini. Dan ini dia modelnya. Ini kita pakai yang seperti ini. Itu nomor 3. Lalu oke. Nah, mungkin kalian heran atau merasa aneh karena posisi atau panjang dari bordir ini menyamakan dengan posisi tab kita di sini, posisi paragraf kita ya. Nah, padahal itu juga termasuk sebuah keuntungan dari garis dari bordir dibandingkan dengan garis yang manual kita bikin tadi. Nah, perbedaannya jika kita membuat garis itu manual, garis itu tidak akan menyesuaikan dengan margin kita, sementara bordir ini akan menyesuaikan seberapa besar margin kita, seperti karena kita geser tadi margin ke sini, maka dia akan menyesuaikan segaris ini. Nah, segaris itu dan ini sampai ke tepi ini. Nah, kita bisa saja membuatnya over atau melebihi itu dengan cara menggeser ini. Nah, seperti itu. Cuman seharusnya lebih bagusnya kita membuat garis ini agak berlebih ya teman-teman ya. Nah, seperti itu, dan ini juga kita geser seperti ini. Nah, mungkin kalian lihat bahwa ini menjadi bergeser juga seperti itu. Jadi dia tidak seimbang ya. Jadi kalian cukup menggeser yang di atas saja. Nah, kalian bisa samakan lagi dengan kalian harus lihat di sini ya. Berarti dia di sana. Oke, karena ini juga tadi kita geser di sini. Jadi mungkin kalian hanya menebak-nebak atau memberikan kira-kira saja posisi tengahnya di mana. Nah, mungkin kita bisa memberikannya di sana. Karena kita tadi menggeser ini, makanya jadi kita harus mengira-ngira bahwa posisi ini menjadi di tengah. Nah, seperti itu. Oke, setelah selesai lalu kita bisa memberikan, baru kita bisa masukkan logo yang tadi kita download dari sini. Juga kalian juga bisa melakukan langsung, atau kalian juga bisa
langsung dengan mengcopy logo kita tadi di sini, dokumen logo di sini. Nah, kalian bisa juga langsung copy lalu paste, atau kalian juga bisa langsung menariknya seperti ini ke Word. Nah, mungkin sangat besar sekali, lalu dia mendorong semua teks kita ke bawah ya teman-teman. Tidak apa-apa, kita biarkan dulu. Nah, kita atur dulu yang penting ukurannya. Kita atur dulu kecilnya seperti apa. Ya, mungkin cukup segitu untuk membuat dia tidak menggeser yang lain. Kalian hanya perlu lari ke menu format, lalu kalian buat wrap tag atau posisinya menjadi in front of tag. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, in front of tag, jika behind maka teks kalian akan di depan, jika front berarti logonya akan ada di depan semua isi dokumen. Kalian juga bisa dengan klik kanan, atau kalian juga bisa dengan klik ini, namun di sini tidak ada tulisannya dan tidak ada preview, jadi kalian hanya bisa membaca dari tooltip. Itu adalah in front of text. Nah, ini adalah behind. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa langsung di sini, bukan dari, oh ya, memang cuma dari sini ya, beda sekali ya. Biasanya saya, ini dia, sorry ya. Oke, di sini ternyata dia menu. Nah, selesai. Lalu kita tarik saja di sini. Jika kalian merasa logonya terlalu besar, kalian bisa memperkecil seperti itu. Nah, atau kalian juga bisa menggeser ini ke bawah sedikit, geser ini lebih rapi begitu. Nah, kalau pada contoh itu logonya overlap ya, atau menimpa garis yang di bawah, tapi kita akan buatnya lebih rapi seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah tanggal. Tanggal dia berada di sini, posisi sini. Kita cukup menarik garis ini sejajar dengan ini. Terlihat lagi. Ya seperti itu, pas sekali. Jadi sepertinya itu udah pas, tapi lebih ke tepi ya teman-teman. Ya, itu lebih ke tepi sini. Nah, oke. Lalu nomor dan perihalnya itu pas. Kalian bisa menggeser tabnya sedikit di sini dengan ini. Nah, kalian bisa mengatur tab yang kalian lakukan di sini dengan tab yang ada pada ruler. Seperti biasa, kalian ubah tulisannya. Ini huruf besar, kalian cukup tekan 2 kali. Ini juga 2 kali. Lampiran pas kabupaten ya, pas, semuanya pas berarti. Nah, jika kalian cetak atau kalian print, maka kotak ini juga akan ikut terprint. Kalian lihat, nah berarti ada kotak lah. Gimana caranya untuk agar menghilangkan kotak ini tidak ikut terprint? Itu sangat gampang lagi. Seperti biasa, kalian pasti tahu, jika kalian sering bermain dengan kotak ini, kalian pasti sudah tahu caranya. Cukup kalian blok saja keduanya, lalu kalian pergi ke bordir yang tadi. Nah, ini bordir, lalu kalian pilih yang no bordir. Nah, kalian lihat sendiri bordirnya hilang seketika. Oke, lalu kita lanjut ke bawah. Kalau sini pas, kita lanjut ke bawah lagi. Ini berdasarkan keputusan. Nah, kalian hanya cukup membaca surat kalian lagi, apakah ejaannya atau tipe kalian itu tidak salah kata, dengan cara membaca ulang semuanya. Ya, tidak apa-apa, ribet sedikit lah. Karena kita sudah memakai kamus Indonesia, jadi kita hanya melihat, lebih fokus kepada yang merah-merah saja. Seperti di sini kita mengubah ke huruf besar seperti ini juga. Lalu ini tulisannya ada typo ya, harusnya 5 ya. Nah, kita bisa memberikan ini huruf besar, ini
lepas. Ini kita buat huruf besar juga. Ditindaklanjuti, tidak ada di tingkat nagari sesuai dengan, berarti ini adalah dengan. Di sini ada tindaklanjuti nagari bersama, ya bersama ya. Nah, ini ada diberikan tips amus, ini huruf besar. Limau kadang huruf besar. Bapak Presiden, nomor, tahun, karena rincian. Oke, keuangan, keuangan. Oke, Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor, IPMK, tahun, tentang, oh tidak ada ya, tentang dana desa tahun. Oke, ini kita jorokkan ke dalam pakai tab saja. Penggunaan desa program. Oke, ada corona. Oke, kita tab lagi. Tidak ada tab di sana. Menyesuaikan, dan ini. Nah, untuk ini kalian cukup dengan maaf, kita sepertinya kertas kita kependekan ya, bukan standar kayak. Kita ubah di layout dan size, ini letter. Dan di Indonesia atau umumnya di Indonesia itu kita tidak memakai letter, tapi kita memakai A4 ini. Nah, kita ubah dulu kertas kita. Oke. Jadi di sini kita bisa enter satu kali lagi biar lebih bagus. Dan ini kalian lihat ada jarak, kalian lakukan yang seperti lagi nih. Kalian berikan 0, lalu putar lagi. Atau mungkin jika kalian memberikan terlalu jauh, bisa kalian rapatkan lalu untuk memberikannya untuk membuat dia ke pinggir atau ke tepi, kalian cukup menggeser paragraf yang di sini, tanda paragrafnya ke sini. Lalu kalian Ctrl E agar ke tengah. Ctrl E adalah ini, Ctrl E. Oke. Nah, ini cukup kalian buat huruf besar, huruf besar, STP-nya. Oke. Oke, STP-nya huruf besar ya. Ini lalu Ctrl B, tebal bold, dan Ctrl U adalah garis bawah. Oke. Nah, teman-teman, biasanya saya lebih suka memakai font Cambria. Di sini kita akan coba memakai font Cambria. Kita pilih dulu semuanya seperti ini. Lalu kita ketik saja di sini Cambria. Oke. Kita lihat fontnya lumayan cantik ya. Kalian juga bisa menambahkan ukurannya, karena di sini adalah ukuran 11. Kalau misalnya menjadikannya 12, kalian cukup dengan pakai shortcut key. Oke. Sepertinya namanya melompat ya, melompat sampai ke bawah. Kalian bisa tarik lagi ini ke atas. Nah, oh masih belum cukup, kalian kurangi saja.
justify, rata kiri, rata kanan. Sini kita berikan rata kiri kanan. Nah, dia akan jadi seperti itu. Tidak efek, tidak efek, oh, efek juga. Kayaknya lebih lebih rapat, lebih jarang dia ya. Ini lebih rapat dan ini standar. Oh, berarti perbedaan cuman itu ya teman. Jadi kalau kalian milih yang high, medium, low, itu pengaruhnya adalah kerapatan antara teks-teks paragraf kalian. Nah, bedanya cuma itu. Jadi untuk standar kita hanya memberikan yang normal saja, yang ini justify biasa. Atau kalian bisa juga dengan menekan select semuanya lalu tekan Ctrl G. Oke, selesai seperti itu. Dan surat kalian telah selesai. Kalian tinggal mencetaknya. Jika kalian merasa ini terlalu tinggi, kalian bisa sesuaikan lagi. Oke, selesai. Nah, suratnya jadi seperti itu. Kalian di sini kalian akan melihat seperti ini, dan ada tanda cek grammar kita atau tulisan kita dengan warna-warna merah. Kalian cukup mengabaikannya saja untuk saat ini, karena di sini kata ini benar, cuman mungkin tidak ada dalam kamus. Sebenarnya kita bisa menambahkan ya teman ke sini ya, dictionary. Cuma tapi nantilah saya berikan tutorial khusus tentang pemakaian kamusnya. Oke, dan ini seperti ini, salahnya terlalu fatal ya. Sebenarnya tidak ada penggunaan. Ini di tingkat ini pas, tidak lanjuti. Oke, pas, suhunya pas. Nah, oke teman, mungkin itulah tutorial kita. Sebenarnya ini seperti tidak tutorial ya, mungkin ini bisa saya bilang seperti sebuah demonstrasi bagaimana cara membuat sebuah surat yang sebenarnya sangat gampang sekali teman lakukan. Dan ini mungkin karena bacot saya aja yang makanya jadi videonya sangat panjang begini ya. Mungkin jika kalian fokus ini saja, tidak mengganggu, tidak melakukan yang lain, mungkin cukup beberapa menit saja kalian bisa menyelesaikan surat yang gampang ini. Oke. Satu buah tip mungkin di sini saya membuatnya pakai Office Word 2019-20, saya sendiri lupa ini. Nah, jika mungkin kalian ragu tentang compatibility atau kesesuaiannya dengan Office yang lain, kalian bisa mengkonvert surat kalian ke bentuk PDF. Jadi maksudnya kalian harus sudah yakin bahwa surat kalian tidak diubah-ubah lagi, sudah oke, dan sudah finish atau sudah final, maka kalian bisa mengubahnya dalam bentuk PDF. Jadi file PDF itu dimanapun kalian buka, dia tidak akan berpengaruh terhadap compatibility Office Word, karena dia yang akan bukanya adalah aplikasi khusus PDF. Jadi seperti yang banyak kita atau saya alami, bahwa kebanyakan file yang dibuat pada Office Word yang baru lalu dibuka pada Office Word lama, maka format yang kita lakukan menjadi berantakan karena ada beberapa feature yang tidak didukung oleh Word yang lama. Nah, untuk mengakalinya atau solusinya, kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk PDF dulu seperti ini. Kita bisa lakukan dengan cara file, kalian bisa lakukan save as, lalu di sini bisa kalian browse di mana kalian simpan. Nah, pada browse kalian bisa di sini kita contohkan, kita akan melakukan pada dokumen, lalu kalian bisa menekan save as tipe menjadi PDF. Nah, ini untuk standar dan ini minimum size. Jika kalian inginkan filenya bukan kecil sekali, tapi saya sarankan jika jika file kalian tidak mempunyai gambar-gambar yang besar, maka saya sarankan kalian memilih yang default saja, yang standar. Nah, oke, ini kalian bisa membukanya setelah publish, stop, save. Oke, kita checklist.
Kita hilangkan dulu aja, nanti kita buka setelah ini. Kita save. Oke, selesai. File kita telah berubah jadi Word. Kita lihat di sini. Nah, ini dia Wordnya. Kita bisa buka dengan PDF. Nah, jadi file ini tidak akan terpengaruh lagi dengan aplikasi Word dimanapun kalian bukanya. Nah, kalian bisa lihat, dan ini adalah yang kita contoh. Oke, mana yang bagus? Ini dengan ini. Itulah teman-teman. Ini bisa kita close, ini juga kita close. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang demonstrasi ini, bagaimana cara membuat sebuah surat yang uh, gampang, yang pasti gampang sekali kalian lakukan, dan kalian tidak perlu mengupahkan kemana-mana, apalagi kalian pusing-pusing mencari tempat pengetikan untuk mengupahkan membuat surat kalian, surat lamaran kalian, segala macam. Kalian cukup mengetiknya sendiri. Jika kalian punya laptop, atau kalian juga bisa merental dan mengetiknya sendiri daripada kalian upahkan itu. Oke, mungkin jika kalian rasa tutorial ini bermanfaat, alhamdulillah. Mungkin kedepannya saya akan buat yang lebih banyak lagi, yang lebih sulit lagi, dan kita akan membuatnya menjadi lebih mudah seperti yang sebelumnya saya katakan. Oke teman-teman, untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga demonstrasi atau tutorial ini bermanfaat apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.